Kalau studi kasus biasanya pertama yang sering keliru ya dalam studi kasus. Ditanya gini, mana kasusnya? Dia nggak bisa jelasin apa itu kasus. Coba kasus itu apa? Kasus itu harus spesifik dan sangat komprehensif, lengkap. Ya, jadi kalau kita bicara studi kasus harus komprehensif dan lengkap. Gimana caranya? Narasumbernya harus jelas. Jadi narasumber itu benar-benar menentukan. Jadi kalau narasumbernya keliru, udah habis, ya. Terus di situ dilihat juga dari daftar pertanyaannya. Jadi ketika membahas studi kasus harus jelas dulu. Ini Anda topiknya apa, terus kemudian daftar pertanyaannya bagaimana, apa gitu ya. Nah, studi kasus biasanya bertanya tentang bagaimana dan mengapa. Kemarin kan beberapa saya coret-coret ya. Jadi jangan pertanyaannya begini. Apakah perusahaan Bapak sudah melakukan strategi marketing yang baik? Jawabannya, iya. Terus gimana nulisnya? Iya. Apakah pernah ada hambatan dalam komunikasi? Tidak. Nah, gitu. Jangan begitu. Gimana gini? Misalnya gini. Misalnya sebuah perusahaan, katakanlah dia punya keberhasilan. Ya. Misalnya apa ya? Perusahaan yang kira-kira berhasil banget. Anda bertanya begini. Pak, kok perusahaan Bapak bisa berhasil? Bagaimana caranya ya? Strateginya gimana? Nah, biar dia cerita panjang. Jangan, Pak, Bapak sudah berhasil ya? Iya. Pakai strategi marketing ya, Pak? Iya. Gitu jawabannya. Jadi, menggali unsur how dan why-nya itu harus banyak. Jadi, kalau dalam penelitian studi kasus, Anda justru harus banyak mencari unsur-unsur yang penting dari pertanyaan-pertanyaan itu kepada narasumber. Ya. Jadi jangan sampai jadi ada pertanyaan begini, Pak, sampai kapan saya data itu penting buat saya? Sampai tidak ada lagi pernyataan yang lain. Jadi kalau ini ngomong ini sampai terus gitu. Kalau udah pertanyaannya sama, pernyataannya sama dengan yang udah ditanya, ya udah berhenti, berarti udah selesai. Terus ada lagi pertanyaan, berapa orang, Pak? Pertanyaannya bukan berapa orang. Apakah tujuan penelitian Anda sudah terjawab dengan narasumber? Narasumber itu nggak mungkin satu, ya. Pasti dia akan ada minimal 2 lah. Dari narasumber perusahaan itu atau lembaga itu harus 2. Yang pertama yang sifatnya dia memang legitimate, misalnya dia kepala marketingnya, dia humasnya, dan yang secara spesifik dia memahami atau sumber kompeten. Misalnya narasumber yang ngerti tentang strategi marketingnya gitu. Itu ya, itu studi kasus. Oke, ada pertanyaan lagi studi kasus? Oke. Nah,